Betul. Arabik, cut, bray. Atas ngecut, bawah bray, gede. Kesininya bray, cut. Atasnya gede, bawahnya cut. Dinamain kata anak ABG celana pensil. Iya Pak ya. Kesini lagi bray, bray. Atas gede, bawah gede, bray, bray. 2023 encut, encut. Ini yang parah nih, encut. Namanya apa sekarang? Le. Atasnya ngecut enggak? Bawahnya? Coba ibu bayangkan ketika ibu pakai legging jalan di jalan, wah. Belah sini bu, jangankan anak muda, kiai aja serba salah. Kata kiai, dilihat dosa, kagak dilihat barang bagus. Naudzubillahimin. Ustadz juga punya tuh, makanya jangan memancing apa bu. Ya kata ibu-ibu, lakinya aja mata keranjang. Emang lu mau dikeranjangin? Di mana-mana juga ucing nyolong ikan karena ikannya terlihat. Lah kalau ditutupin kan cantik banget ya. Udah bu, ntar aja depan suami pakai leggingnya, pakai ininya seksi. Ayah, suka begitu nggak? Suka begitu nggak? Boro-boro. Giliran ngadepin suami, tidur sama suami, daster doang. Daster udah 7 hari dipakai mulu, bau cipau. Iya ya, iya ya. Makanya punten bu, doain suaminya biar pada sehat. Lah kalau sehat kan nyari duitnya juga gampang ya Kiai ya. Ya kalau sakit makan ora bisa cari duit ya bu. Kan ibu-ibu yang ngomong sendiri. Ya bu, ada duit mah lulus, lulus, ora pulus mampus. Makanya sekarang mah Pak mohon maaf. Iya, ibu-ibu teh ora cinta pisan sama bapak-bapak yang dicintainya juga. Yang kencang, yang dicintai apa? Biarin suami saya hitam, yang penting suka ngasih. No Pak, biarin suami saya nggak ganteng, yang penting suka ngasih. Tuh Pak, biarin suami saya berangkat 3 hari nggak pulang-pulang, yang penting sebelum berangkat ninggalin. No Pak. Jadi ibu-ibu itu Pak nggak butuh amat sama kita Pak, yang dibutuhin dari kita aja. Pantesan yang meninggal dulunya suaminya loh. Bingung suaminya mikirin. Bu, ini suami-suami kita nih suami-suami luar biasa. Makanya saya salut sama orang Jawa luar biasa, kegigihannya luar biasa. Bapak saya nih ikut bapak saya petani. Tapi kalau di Sukabumi kan mohon maaf, sawah itu di sawah tuh ada pohon-pohonan ya buat neduh. Lah di sini kan ngeplak bae begitu kan. Nggak ada yang luar biasa. Biarin hitam juga bu suami kita. Duit. Yang penting hidup. Lah kalau punya duit juga kalau kagak hidup mah nggak ada apa-apa. Betul nggak? Ya terima aja udah ikhlas. Mau hitam kayak muda tua udah terima aja dah ikhlas. Emang mau ditukar tambah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya udah terima karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus didoain. Suami berangkat kerja, ibu apa? Berdoa. Suami cari nafkah, ibu gelar sejadah. Lihat si Rita Sugiarto, begitu suaminya berangkat apa kata Rita Sugiarto? Berangkatlah, hati-hati. Tuh, itu istri yang solehah begitu. Suami mau berangkat kemana? Ke tempat kerja, berangkat macul, nyangkul. Di mana? Di sawah. Mama, ayo berangkat dulu. Kemana ya? Nyangkul, pret. Nyangkul aja bilang-bilang. Lah. Doain bu, doain biarin juga ke sawah, betul nggak? Ayah ke sawah dulu ya mah. Ya ayah, hati-hati di jalan. Itu suaminya pas mau berangkat ke sawah kagak jalan-jalan begini doang, saking senengnya, betul nggak? Suka doain gitu nggak suami? Ibu suka doain begitu? Amit-amit.
nggak ngerti. Punten suaminya berangkat bekerja, ibu ngedoa, betul pagi-pagi, Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan fakasirhu. Doain. Tuh, lihat Sugiarto nggak pernah minta duit sama suami. Kota minta emas intan dan per, asalkan abang pulang sama aja. Bawa uang. Doain suami ya bu, doain suaminya, kasih keningnya ke suami biar disun. Suami yang mau berangkat bekerja, istri yang memberikan keningnya untuk dikecup oleh suaminya, itu padilahnya sama mencium hajar aswad. Begitu suaminya lupa, mau ke bawah, udah bawa pacul, bawa parang, mau ke sawah, panggil lagi, ayah ada apa mama? Sini. Apaan mah? Hajar aswad. Siap nggak kalau gitu? Siap ya. Mulai besok bapaknya kemana aja, ayah hajar aswad dulu. Lah kan umroh belum, haji mau nyuam hajar aswad dari mana? Ibu udah kasih nih kening ibu ke suami. Bapak-bapak yang belum umroh mau mencium hajar aswad, cekek aja istrinya. Beres sudah. Jadi tuh nyium hajar aswad, apalagi istrinya hitam. Oh, Abdul udah. Lah kalau hajar itu artinya apa? Batu. Aswad. Lah. Suka begitu, Bu? Ya, sukanya apa tuh? Duit wae sih. Udah ketahuan. Ya, mulai besok begitu suami bekerja doain, suami cari nafkah, gelar sejadah. Siap, Bu? Ini mah boro-boro. Suami bekerja, istrinya OTW aja, OTW, COD-an. Ada yang begitu? Ada di sono Keradenan, Bogor, sini insya Allah. Oh sama, tumben ngaku. Suaminya bekerja, istrinya ngumpul. Apa? Oh di sini gitu? Amit-amit, najis mugolado. Bu, jangan, stop. Suami walaupun kekurangannya ada, suami walaupun mungkin rizkinya sedikit, jangan diomongin dosa. Betul? Gitu-gitu juga suami. Ada yang mau nggak? Lah kagak ada yang mau. Betul? Udah, jangan ngomongin. Makanya salah satu sunnah Rasulullah suka ngomongin orang nggak? Rasulullah serakah nggak hidupnya? Rasulullah suka benci nggak sama orang? Rasulullah suka dan hasud nggak sama orang? Rasulullah suka fitnah orang nggak? Berarti kita jangan seperti itu. Betul? Rasulullah nggak pernah ngomongin orang. Nih ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak sih nggak pernah sedikit. Wow, sampai melotot. Dibilangin bapak-bapak nggak pernah, ibu-ibu melotot. Ustadz, Bu, pertama ibu-ibu dulu. Kalau ibu jangan suka ngomongin orang, karena ibu-ibu kalau sudah ngomongin orang Pak, sudah nggak kerem, lagi mahalul qiyam, lagi maulid, baca marhaba, masih sempat ngomongin orang. Allah ya Nabi salam. Tuh Bu, dia baru datang. Ya Rasul salam. Suruh pakai baju hijau, pakai baju merah. Ya Habib. Emang gitu dia mah, sholawat. Udah besok keluarin aja dari grup, lagi marhaba loh itu. Sempat ngomongin, oh tuh ibu-ibu begitu tuh. Tapi saya mohon maaf ya, nggak ngomongin perempuan, ibu-ibu. Saya tekankan, saya demi Allah tidak membicarakan perempuan. Yang saya bilang, lah kalau ibu-ibu apa? Mulai hari ini gak boleh ngomongin kejelekan orang lain. Stop.
bergibah, stop bergibah. Udah selesai. Paham? Alhamdulillah Kiai, saya mah nggak pernah ngomongin orang, yang saya omongin suami. Ya sama aja. Saya juga nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngomongin suami, tapi saya suka ngomongin mertua. Emang kenapa mertuanya poi? Amit-amit najis 12 setan. Sawahnya banyak, tempatnya banyak. Ih, pelitnya naudzubillahi min dalik. Ada yang begitu? Ada. Sotoy lo. Jangan, betul. Betul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghaibah asaddu minaz zina. Dosa gibah lebih berat daripada dosa orang berbuat zina. Orang berbuat zina minta ampun kepada Allah, Allah terima pertobatannya asal taubatan nasuha. Tapi orang yang membicarakan keburukan orang lain, menyakiti hati orang lain, minta maaf kepada Allah belum diterima kalau dia belum meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Berat enggak? Berat enggak? Jadi mulai ini tidak boleh gibah, membicarakan keburukan orang. Betul Bu? Kan kata Roma Irama dijelasin tuh. Mengapa kau suka membukakan aib? Kesana kemari kau ceritakan. Semut di seberang jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak oh, kayak tukang nyawer ini kayaknya. Paham? Dan yang terakhir, cinta Allah, cinta Nabi. Jangan kau lupakan cinta kepada kedua orang tua kita. Bu, Pak, mohon izin, kita tidak akan sesukses saat ini tanpa jasa kedua orang. Betul. Lihat di dalam surat Al-Isra, Allah menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana rabbirhamhuma kama rabbayani. Ciri orang yang soleh atau anak yang soleh, pertama, dia tidak pernah mengatakan kata-kata kasar terhadap orang tua. Saya miris hari ini banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Orang tuanya gara-gara nebang pohon pisang, anaknya dipenjarakan oleh anaknya. Naudzubillahi min. Bu, jasa orang tua kita kebalas apa tidak? Mungkin orang Sidaraja mau berbakti kepada orang tuanya. Saya gendong ibu saya gendong bapak saya dari Sidaraja menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Kira-kira kebalas apa tidak? Tidak. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang pertama kali aku muliakan ketika hidup di alam dunia? Rasul menjawab, ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka. Siapa dulu? Yang kencang siapa dulu? Siapa lagi? Baru siapa? Berarti ibu berapa? Bapak Ridho. Loh kok diam? Ulang lagi. Siapa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Bapak. Berarti ibu berapa? Bapaknya Ridho apa enggak? Aneh Kiai, mohon izin nih. Kok jamaahnya di sini begitu ya? Pikirannya sih negatif mulu. Bukan poligami, bukan. Saya tanya, derajat ibu tinggal dibanding ayah Ridho enggak? Ridho, betul enggak? Mohon maaf ya Pak. Pak, ntar saya kalau pulang jangan dicegat ya. Ini Ustadz kayaknya belaan ibu-ibu nih. Mohon maaf Pak. Ibu-ibu bisa mulia di hadapan Allah 3 tingkat dibanding bapak, tentu punya alasan, betul. Yang pertama, alasan ibu-ibu bisa mulia di hadapan Allah karena ibu yang mengandung, karena ibu yang melahirkan, karena ibu yang merawat siapa? Anak-anaknya. Mohon maaf, ada bapak-bapak yang mengandung? Pak, siap ngandung Pak? Pak, bapak siap nandung? Kalau bapak yang ngandung, saya ngundurin diri jadi laki-laki. Iya.
Mohon maaf, jawab yang kenceng Bu. Ngandung capek enggak? Hamil capek apa enggak? Lelah apa enggak? Mohon maaf Bu, itulah yang dirasakan oleh ibu kita dulu. Betul. Ibu kita yang mengandung kita, jangankan waktu hamil, waktu ngidam capek apa ora? Ada yang mabok apa ora? Yang ngidam ada enggak? Iya. Bau kena sabun ada enggak? Ada. Bau kena nasi? Ada. Bau kena minyak wangi? Lagi ngidam bau ke suami? Bahkan ada enggak yang lagi ngidam benci ke suami? Ada. Saya jawab, minta jawab yang kenceng dan yang pase. Ketika ibu ngidam, bau enggak kena duit suami? Pret. Amit-amit. Suami bau. Benci ke suami? Benci. Duitnya? Ora. Duit mulu sih. Ya Bu, pengorbanan seorang istri, seorang ibu luar. Allahu Akbar. Betul Bu? Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Udah berapa anaknya tuh? Oh ngandung lagi, lahiran lagi, ngandung lagi, ya hancurnya lu. Betul Bu, mohon maaf, itukah yang dirasakan oleh ibu kita? Luar biasa. Saat ngandung tidur serba salah, betul. Ngidurnya telentang begini, tidurnya salah. Kata suaminya, mama jangan tidur telentang begitu. Emang kenapa? Percis kayak gunung Cermai. Miring ya, miring, jangan. Emang kenapa kalau tidur orang hamil jangan miring? Kalau miring percis kayak tronton teguling. Begini ya, jangan, mati lo anak. Betul, salah nggak? Makanya tidurnya serba salah orang hamil. Bapaknya di samping empok. Iya Baya. Tuh Pak, ngandungnya luar biasa. Betul? Yang kedua, punten mohon izin, ketika seorang ibu yang dirasakan sakit pada waktu itu saat apa? Kalau di sini bahasa melahirkan apa Bu? Hah? Oh babaran. Ya beda dikit ya. Ya Le, beda dikit, babaran. Kalau di sana mah lebaran. Hah? Oh beda ya? Oh beda. Ya wis lah ora apa-apa. Jangan melotot ke sini lah Bu. Ya, kalau di sini babaran. Kalau orang Sunda ngababarkeun. Ya wis lah. Ya, ibu nanti kalau ke sana pakai bahasa Sunda wajib. Ya. Tapi kata istri saya begini, saya aja nggak bisa sampai sekarang. Ya, dan saya juga sama kebalikannya, nggak bisa pakai bahasa Jawa sampai sekarang. Ya, saya cuma ngobrol sama istri, kata istri, ayo makan, aku tresno karo kowe. Gitu doang. Ya Bu, tuh capek nggak seorang istri, seorang ibu saat hamil? Saat ngelahirin sakit apa enggak? Jawab yang kencang Bu, ngelahirin capek apa enggak? Sakit apa enggak? Denger Pak, denger. Sakit apa enggak? Sakitnya di mana? Punten Kiai, mohon izin, masa orang lahirin sakitnya di sini? Bu, orang lahirin masa sakitnya di sini? Di mana-mana juga orang lahirin sakitnya di terminal Sidarja. Udah biarin dah, banyak bocah. Ya Bu, bahkan sampai ada yang dioperasi, ada di dodet sini, set keluar bayinya, betul nggak? Tapi saya pernah ditanya, Kiai, yang ngelahirin secara babaran sama di sesar derajatnya sama nggak? Sama, harganya doang yang beda. Ya, makanya Bu, kalau normal paling berapa gitu ya? Kalau yang sesar 7 jutaan, makanya Bu mending langsung dah Bu. Ya segini aja 7 juta, mending semua aja digobok-gobok. Itu pengorbanan. Sama nggak derajatnya? Iya, bahkan punten Bu, ada teman saya
Begitu teman saya istrinya ngelahirin, dia bantuin. Begitu bantuin keluar, dokternya ngomong, Kiai mohon izin. Kebetulan teman saya juga Kiai juga. Kiai mohon izin, kenapa? Istri Kiai mau dijahit. Oh iya dok, jahit aja. Begitu dia jalan baru ngeh, baru ingat, waduh, jangan-jangan dijahit semua. Dia lari lagi ke dokter. Tok 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 tok. Dok. Tok 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 dok. Buka dokter, dok. Kata dokter, "Kenapa, Bu?" "Kenapa, Pak?" "Dok." "Iya." "Dokter mau jahit istri saya." "Iya." "Mohon maaf ya, Dok. Sisain dikit." Lah, kalau dijahit semua. Lu diam. Ini 17 tahun ke atas, udah diam aja dia. Diam. Nah, bocah melotot begitu ya. Ya, Bu. Artinya apa? Tuh, pengorbanan nya. Betul. Pengorbanan ibu sangat luar. Beres ngandung, beres melahirkan, ngerawat, punten Pak minal aidin, lebih banyak ibu daripada kita. Betul. Kita udah sarapan langsung berangkat cari nafkah. Betul. Iya, Pak, ya. Ibunya mau sarapan, ibunya dulu apa anaknya dulu? Pasti anaknya dulu yang disuapin. Betul kan? Beres anaknya siapa? Baru ibunya. Baru satu suap dia mau makan, anaknya di pagar begini berdiri, pelek pek mencret. Kata ibunya, "Ya Allah, anak king nya baru makan sesuap lu udah mencret." Itu makannya, sarapannya dilanjutin apa enggak? Ditunda. Betul. Itulah seorang ibu. Taruh dulu. Begitu beres ditaruh, nyebokin dulu. Betul. Beres nyebokin, makan lagi. Akhirnya kata ibunya, "Ini kok nasi rasanya pahit amat ya?" Lah, habis cebokan nyisa dikit kali ya. Tuh pengorbanan seorang ibu. Makanya mohon maaf, saya pesan kepada anak-anak, termasuk saya pribadi, ibu bapak sekarang punya orang tua, masih ada perlu orang tuanya, rawat dengan baik. Paham? Kalau perlu dia sakit, kita yang nyebokin, jangan orang lain. Mumpung sakit, ibu sakit, cebokin. Bapaknya sakit, cebokin. Yang emang nggak boleh kayak boleh orang ibu kita. Yang perempuan, anak perempuan, boleh nggak ngurus bapaknya? Boleh orang bapaknya. Yang nggak boleh ibu ngurus Pak RT, nggak boleh. Atau Pak RW sini saya cebokin dulu ya, tempeleng ya. Ya Pak ya. Ibu kita sakit ya urus, cebokin. Betul. Yang ngurus kita jangan orang lain. Paham? Mumpung sakit. Coba kalau ibunya sekarang lagi sehat. Ibunya sehat, "Bu, mau kemana?" "Ke warung." "Sini cebok dulu." Ibunya marah. Stres lu mah. Lah kita sehat dicebokin. Lah kan kita juga bisa sendiri kali. Betul nggak? Rawat ibu kita, rawat bapak kita. Betul. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "La yadkhulul jannah akul walidain." Haram masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min. Makanya Bu, mohon izin kita sebisa-bisa mungkin, betul nggak? Masih ada minimal telepon, minimal WA. Dan sekarang makan apa-apa di WA, betul? Apa-apa di status. Saya juga udah tahu tadi ibu-ibu begitu saya berdiri langsung dipoto. "Wow, kita lagi pengajian ya. Guys, sorry guys, kita kedatangan Ustadz dari Bogor." Status. Bahkan ibu-ibu sekarang berdoa aja ke status, bukan kepada Allah. Mengadukan nasibnya bukan kepada Allah, kemana? Ke status. Susah, bingung, suami belum pulang-pulang, hutang belum kebayar, anak sakit, bingung. Harusnya kan tahajud, betul? Ini mah borok ke status. Apa di statusnya? "Ya Allah, saya sudah tidak kuat ya Allah." Tahu-taunya kedengeran sama malaikat Ajroil. Kata malaikat Ajroil, "Sherlock, Bu, ibu ngaduin nasib ke status, ya Allah, sudah tidak kuat ya Allah." Kata malaikat Ajroil apa? Ya bener. Nah orang kagak kuat berarti kan minta di Sherlock, berarti minta dicabut nyawa itu. "Ya Allah, mohon ngaduin maka Allah, bangun malam tahajud minta sama Allah." Betul Bu? Suka bangun malam ngapain?
ngompol. Habis pipis ngapain? Tidur lagi, ijorok. Di mana-mana juga habis pipis mah cebok. Ih, amit-amit. Ibu-ibu di sini kebayang, habis pipis langsung mah tidur. Itu airnya ngebuyah kemana-mana. Naudzubillahi min. Ayo kembali Bapak Ibu, hormati, sayangi, bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah panjangkan umur, Allah sehatkan, Allah bahagiakan. Amin ya robbal. Yang sudah tidak ada ya Allah, termasuk keluarga Mat Ismail di sini, termasuk mertua saya. Ya saya mungkin nggak nikah sama istri saya kalau nggak ada mertua ya. Yang mertua kan gara-gara mertua nikah sama mertua, jadinya ada istri saya. Begitu saya nikah sama istri saya ada anak saya. Beres anak saya yang belum tahu, ini anak saya juga masih kecil, nggak tahu nikahnya juga kapan, saya juga nggak tahu. Padahal saya juga udah pingin punya menantu. Kelamaan ini, usia saya udah 43 tahun, anak saya baru usia 10. Masih jauh banget ini. Mana saya pingin punya penantu yang punya helikopter. Bu, orang tua, betul. Kita sekarang sudah menjadi orang. Mudah-mudahan kita ngerti sebagai orang tua, betul. Bagaimana kita kepada orang tua. Jadi orang tua kepada orang tua dan orang tua kepada orang tua. Memang ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pada. Ya Pak ya. Maka kembali yang terakhir saya pesan khususnya kepada bapak-bapak, tapi ibu-ibu sekarang bapak-bapak, mohon izin sunnah Rasulullah yang terakhir dari saya. Yuk kita sama-sama khususnya ke bapak-bapak penuhin masjid, penuhi musola untuk sholat berjamaah. Karena yang wajib ke masjid itu sholat berjamaah siapa Bu? Bapak-bapak lah, ibu-ibu mah nggak wajib, betul nggak? Sunnah juga nggak di masjid, tapi wajibnya di mana? Di kamar, di rumah. Entar di rumahnya di luar lagi, ada tamu kan jadi malu ya nggak, di kamar secara tertutup. Itulah perempuan. Tapi yang wajib ke masjid siapa? Ke bapak-bapak, betul. Saya mau tanya di sini, kalau di sini ada yang meninggal, disolatinnya di mana Bu? Ini kan bahasanya bukan musola, masjid kalau bahasa Arab. Berarti kalau orang meninggal di sini solatinnya di mana? Di masjid, betul. Kemarin kemana aja? Kok nggak pernah ke masjid? Bahkan begitu dibawa ke musola, begitu dibawa ke masjid, pas begitu ditidurin tuh mayit, itu karpet di musola ngomong, Mas, kemarin kemana aja? Kata siapa? Kayak siapa? Saya. Ya Pak ya. Makanya yuk sama-sama kita penuhin masjid, supaya masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah, agar kita itu benar-benar memakmurkan masjid. Insya Allah 1,5 jam saya berbicara. Kuat nggak sampai jam 1? Sampai jam 2? Silahkan ibu bapak di sini, saya pulang. Enak aja. Itu mah bukan nyuruh ceramah, matiin saya. 3 jam. Orang kontraknya aja sejam, udah saya tambahin 1/2 jam ini. Ya Bu, insya Allah. Ibu kalau mau bapak lihat ceramah-ceramah saya tinggal klik YouTube, di situ ada Ustadz Dadan Saifullah. Itu YouTube-nya. Jangan lupa subeker. Eta maksudnya itu main molotot baik. Ya, silahkan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Itu pun kalau diundang lagi. Ya, pinginnya sih diundang lagi. Biar tiap bulan kita ada pemasukan. Ya masuk mobil Bu. Suka kemana-mana pikirannya. Ya kan saya udah bilang tadi, karena Allah. Ya dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya saya tungguin. Insya. Tapi ingat kalau mau ngundang saya nanti, kalau ngundang Kiai Anom berapa? Jangan, lillah karena Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Semua jamaah sehat walafiat. Mohon maaf saya tidak panjang lebar, sebab yang adzan pertama sudah terdengar. Karena kalau di Jawa itu jam 12 azan, 12:30 masuk masjid juga azan. Bahkan kemarin saya dengar tuh 2:30 masih ada yang azan. Saya bilang kok azan lagi? Azan apaan ini? Asar kali ya? Duhur kata mertua. Oh berarti saking getolnya orang sini azan semua. Alhamdulillah, berarti getol ya, nggak malas ke masjid dan ngajak orang, betul
mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu segenap tamu-tamu Allah, saya tidak akan panjang lebar karena memang sudah waktunya azan, dan biasanya setelah azan kita sholat, setelah sholat kita akan makan bersama. Insya ada ya, mudah-mudahan doanya nanti aja sama kiai setempat ya, jangan saya. Kalau saya doa ceramah jadi 2. Apaan ketawa Bu? Lah iya jadi 2, 1 ceramah 2 doa. Masa amplopnya 2? Kebanyakan, satuin aja udah. Ya enggak. Jadi kembali kesimpulannya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, jangan kau lupakan cinta kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan jemaah di sini sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, mohon maaf, itu dari kebodohan saya pribadi. Kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu dan hikmahnya fid dunya wa dunya akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menginjak adicara yang terakhir atau pungkasan, yaitu barokah doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ki Usman Thohir. Dari kami selaku pemandu acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ki Usman Thohir, monggo kawula aturaken. Wallahu hadina wa kullu amalin salihah bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma inna yassir lana min jamri dunya min jamri al-ghamain taj'alhum min jamil auladana wa tisalihin wa din salihah wa din ahli wa ahli khair ifdaqulubahum min jamil auladana min rabbil alamin yassir lahum min umri dunya min jamil ahli barakah suratul fatihah syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhir wa sallim ala syahadatina wa li ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan nimika fi masidah ya rabbana lakal hukmu yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha waghfir dhunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladana wa ustadina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa du'a mas'al lisanan dzakir wa fahman katsir min jadin salih min jadin salihah wa din ahdil ila wadil khair yassir lahum ya Allah ini jama'a beri dunya min jamil ababil umuril akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una bi ala dalil aqsal khayat min jamil khairati fil hayati wa bandal mamat. Allahumma rabbana atina fid din hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.